Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada materi kelas 6 tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut ini cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Sekarang mari kita simak pidato Sudin berikut ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan ketua RW dan ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Sahabat cerdas, tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin.
Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Kemudian cocokkanlah jawabanmu apakah sama dengan jawaban berikut ini. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mencari informasi tentang peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Sahabat cerdas, SEA Games merupakan pesta olahraga antara negara-negara ASEAN. SEA Games pertama dilaksanakan tahun 1959 di Bangkok, Thailand. Sampai tahun 2019, SEA Games sudah berlangsung sebanyak 30 kali. Berikut ini informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 6 penyelenggaraan terakhir. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.